Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melinda Putri Ahmadi SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Advanced Digital Marketing. Perkenalkan, saya Dewi Sinta dengan beberapa rekan saya ada Cucu Nurhayati, Muhammad Ramdhani Wafi, sama Siti Nurhalisa yang akan mempresentasikan framework rencana strategi digital. Di sini kami memilih Agrofem dengan pemiliknya ialah Ibu Tri Mulyaningsih yang beralamat di Desa Wanasalam, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Agrofarm merupakan usaha yang bergerak di bidang peternakan dan pertanian terpadu dengan fokus utama pada budidaya ayam petelur. Agrofarm menghasilkan telur ayam yang segar dan berkualitas yang dipasarkan kepada masyarakat, warung, pedagang, serta pelaku usaha kuliner di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Adapun jenis produk yang ditawarkan ialah telur ayam ras segar, hasil pertanian, pupuk organik, dan distribusi hasil peternakan dan pertanian. Selanjutnya di sini ada current business problem. Ada 4 masalah utama atau pain points. Yang pertama ada belum memilikinya media sosial usaha. Promosi masih mengandalkan dari mulut ke mulut. Yang ketiga belum memiliki branding digital. Dan yang keempat belum terdaftar pada Google Business Profile. Dari masalah tersebut tentunya berdampak terhadap bisnis. Yang pertama, jangkauan pemasaran masih terbatas, sulit mendapatkan pelanggan baru, brand awareness masih rendah, dan potensi penjualan belum optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Nurhalisa. Baik, terima kasih kepada Dewi Sinta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target audiens. Untuk demografisnya, untuk usia dengan deskripsi target yaitu 25-60 tahun, dengan gender pria dan wanita. Untuk lokasi atau wilayahnya, untuk daerah Majalengka dan sekitarnya. Untuk pekerjaan atau profesinya itu pedagang UMKM kuliner, rumah makan, ibu rumah tangga. Untuk pendapatan dan daya belinya yaitu untuk kelas menengah dan pendidikannya dari SMP sampai sarjana. Selanjutnya, selanjutnya ada perilaku digital audience. Perilaku digital audience yaitu platform yang digunakan jam aktifnya, konten yang disukainya. Untuk Agrofam sendiri menggunakan WhatsApp, Facebook, dan TikTok yang aktif pada pukul 6 sampai 8 pagi dan 7 sampai 9 malam yang menyukai informasi harga dan produk segar. Selanjutnya, next slide. Untuk competitive advantage-nya yaitu ada beberapa kompetitor. Yang pertama ada dari Lestari Farm yang memiliki kelebihan pelanggan tetap. Kekurangannya yaitu persaingan harga yang tinggi. Selanjutnya ada PT Talaga Unggas Bahagia dengan kelebihan produksi besar. Kekurangannya itu kurang personal. Selanjutnya ada Dairy Farm, yaitu kelebihannya lebih fokus ke telur, lebih fokus ke telur ayam. Dan untuk kekurangannya, branding digital terbatas. Keunggulan Agrofam dari beberapa kompetitor tersebut yaitu ada Agrofam memiliki produk segar setiap hari, pasokan yang stabil, integritas pertanian dan peternakan, pelayanan langsung kepada pelanggan, dan harga yang kompetitif. Next slide.
Untuk key message yang digunakan Agrofarm kan seperti yang kita ketahui, Agrofarm menyediakan telur ayam yang segar dan berkualitas dengan pasokan stabil dan pelayanan yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Nah, untuk supporting message-nya atau pesan pendukungnya bisa menggunakan telur segar dipanen setiap hari atau diproduksi dari peternakan yang terawat, pasokan stabil untuk rumah tangga dan usaha, dan yang terakhir harga kompetitif dan berkualitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Cucu. Cucu tak pernah. Kakela tak ini kelompok, kelompok. Paling bisa dibuka. Nanti cut aja ya video ini. 8. Oke, selanjutnya ada di psikografis audience. Ini ada dibagi dua ya. Ada dimensi psikografis itu ada values. Maaf, bukan dibagi dua, tapi ada banyak. Ada dimensi psikografis, ada values dan beliefs, yaitu kualitas dan kepercayaan. Ada lifestyle, praktis dan ekonomis. Ada kuliner, ada interest dan hobbies, kuliner dan usaha. Ada personality traits atau rasional dan teliti. Ada buying and motivation atau produk harga dan harga sesuai. Ada brand attitude atau menyukai produk lokal terpercaya. Selanjutnya, ada di content dan campaign planning. Ada beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk konten dan campaign planning, yaitu seperti Instagram. Di kegunaan utamanya kita bisa branding produk ya. Di prioritas utama pendukung atau tidak digunakan. Selanjutnya ada di platform TikTok. Kegunaannya bisa mengedukasi dan bisa viral juga. Selanjutnya ada Facebook. Ya, itu seperti ada banyak komunitas lokal ya di Facebook. Ada WhatsApp Business di pelayanan utama. Selanjutnya di platform Google My Business, di kegunaan utamanya ada di pencairan lokal. Selanjutnya ada di konten pilar. Pilar pertama itu edukasi, yaitu manfaat telurnya dan cara memilih telur segarnya. Di pilar kedua itu inspirasi, aktivitas peternakan, dan kisah agrofarmnya. Di pilar ketiga itu promosi, harga telur terbaru, dan promosi grosir. Di pilar keempatnya itu ada hiburan, ada kuis, polling, dan tanya jawab. Selanjutnya ada di copywriting marketing funnel. Top funnel awareness tujuannya itu menjangkau audiens baru yang belum mengenal brand. Tahukah kamu, telur merupakan sumber protein berkualitas untuk keluarga? Biasanya seperti itu ya. Terus ada di middle funnel engagement, itu tujuannya bisa membangun hubungan dan kepercayaan audiens. Seperti, berapa sih kebutuhan telur keluarga kita setiap minggu? Keluarga kamu di setiap minggu? Tulis di komentar ya. Terus ada bottom funnel conversion, itu tujuannya bisa mendorong audiens untuk membeli atau take action. Seperti kayak pesan telur segar Argo Farm sekarang dan dapatkan kualitas terbaik dan harga kompetitif. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ramdhani. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Cucu. Untuk selanjutnya kita masuk ke digital marketing matrix. Setelah merancang berbagai strategi konten dan kampanye, bagian krusial selanjutnya adalah menetapkan indikator kesuksesan atau key performance indikator. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengukur efektivitas dari strategi digital marketing agrofarm secara objektif. Pertama dari sisi brand awareness, kami menargetkan reach atau jangkauan sebesar 5.000 akun per bulan dengan impressions sebanyak 10.000 kali tayangan. Matriks ini akan kami pantau melalui Meta Insight untuk memastikan pesan brand Agrofarm benar-benar tersebar luas. Kedua, untuk mengukur kedekatan dengan audiens, kami menetapkan target engagement rate di atas 5% dan click-through rate di atas 3%. Target ini penting untuk memastikan audiens tidak hanya melihat, tetapi juga berinteraksi dengan konten yang kami sajikan. Ketiga, masuk ke tahap konversi dan efisiensi. Kami menargetkan conversion rate atau tingkat penjualan sebesar lebih dari 2% berdasarkan data penjualan yang nyata. Selain itu, jika kita menjalankan iklan berbayar, kami mematok cost per lead yaitu di bawah 5.000 untuk memastikan biaya akuisisi pelanggan tetap efisien dan ekonomis bagi skala UMKM. Dan yang terakhir, kami juga menargetkan followers growth atau pertumbuhan pengikut sebanyak 100 orang per bulannya. Sebagai indikator berkembangnya loyalitas komunitas di digital agrofarm, seluruh metrik ini akan dievaluasi secara rutin setiap bulan menggunakan berbagai alat ukur digital seperti Meta Ads dan Analytics. Dan selanjutnya yaitu surat keterangan izin observasi sebagai bentuk profesionalisme dan kebutuhan terhadap prosedur akademik. Kami menyertakan surat keterangan izin observasi dan kerjasama. Surat ini telah ditandatangani oleh Bapak Apan Sutarpan selaku pemilik Agrofarm pada tanggal 2 Juni 2026. Dokumen ini menjadi bukti resmi bahwa seluruh data dan informasi yang kami gunakan dalam menyusun strategi digital marketing ini telah mendapatkan persetujuan dan dilakukan melalui observasi langsung di lokasi usaha yang beralamat di Desa Wanasala, Majalengka. Dan selanjutnya, our professional team dan pembagian tugas. Keberhasilan penyusunan strategi ini merupakan hasil kolaborasi yang saudari sekaligus penyunting laporan untuk saudari Dewi Sinta, pada saya saudari Siti Nurhaliza menangani bagian KPI, evaluasi, serta kelengkapan lampiran. Dengan pembagian peran ini, kami memastikan setiap aspek strategi digital agro disajikan secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Dan selanjutnya sebagai penutup, kami meyakini bahwa dengan penerapan framework strategi digital marketing yang tepat, Agrofarm dapat mengatasi hambatan branding dan jangkauan pasar yang selama ini dihadapi. Kami berharap rencana ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan UMKM di daerah Majalengka. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai ya guys. Terima kasih.
Ini udah antar record, nanti tak kirim linknya ya. Oke. Oke, Enta, makasih banyak, Pak. Oke. Oke. Makin rendra. Semua nih. Tak. Ya lah ya, nggak berhentikan ya. Gimana ya? Ini tuh berarti yang dikumpulinya nanti PPT-nya. Berhentikan naon. Iya, PPT sama link. Oh, oke. Jangan ngomong tak lagi di record ini. Lupa.